Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di Duplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di tempat ini saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh rekan-rekan komunitas. Khususnya di Jawa Tengah, cerita rakyat itu menjadikan acuan supaya kita lebih perhatian terhadap situs bersejarah tinggalan leluhur bangsa. Dengan adanya cerita rakyat yang dibalut dengan kesakralan, justru akan menunjukkan dan memperlihatkan jenis kearifan lokal yang melekat pada diri bangsa, dan menjadikan cerita tersebut sebagai hiasan untuk kewibawaan yang disandangnya. Di balik itu, semua memiliki sisi baik yang terkandung di dalam konsep tersebut. Sebuah konsep yang ditujukan sebagai bentuk perlindungan cagar budaya yang berada di sekeliling kita, di Jawa Tengah khususnya, dan umumnya, sampai seantero Nusantara. Yoni ini berada di situs Makam Gowok, Antefika Sudut dan Yoni ini sudah terlindungi, dan ada undang-undangnya. Tapi, untuk sekarang tidak tahu pastinya, kenapa terjadi pengikisan alur cerita rakyat yang sudah melekat di dalam nurani bangsa. Apa mungkin semakin tergerus zaman, yang dipandang sudah semakin terdepan, sehingga lupa akan jati diri bangsa kita. Sedikit banyaknya cerita rakyat tersebut sudah mulai terabaikan begitu saja. Diperkuat dengan cara seperti apapun, tentang marwah cerita tersebut tidak akan mampu untuk mengembalikan wibawa tentang kearifan lokal dengan seutuhnya, jika kita tidak mempertahankan konsep cerita rakyat itu sendiri. Bahkan di dalam ranah tersebut, masih saja terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi jika konsep-konsep itu sudah terkikis habis, kesakralan sudah tidak diperhatikan lagi. Disitulah letak kesadaran kita mulai berkurang, perhatian terhadap situs mulai terpinggirkan. Dari situ pula timbul kerusakan yang akan terjadi. Nah, kira-kira kejadian yang tidak diinginkan itu apa saja? Pengerusakan yang tidak disengaja terhadap situs tinggalan leluhur, karena kurangnya pengawasan, kurangnya perawatan dan pelestarian. Dan yang paling parah, banyaknya situs yang dicuri, pemanfaatan yang tidak tepat, dengan cara menjadikan situs sebagai bahan dasar utama sebuah bangunan baru. Entah karena kurangnya publikasi, atau memang ada unsur kesengajaan dengan dicari. Saya tertarik dengan belusukan situs tinggalan leluhur yang berada di lereng Gunung Kendali Sodo. Selain masih kental dengan cerita rakyatnya, gunung tersebut juga masih terjaga keasriannya. Gunung kecil, tidak terlalu tinggi, namun masih disakralkan oleh warga Kecamatan Bawen dan warga dari Kecamatan Ambarawa. Mereka tahu dengan cara seperti inilah Gunung Kendali Sodo tetap terjaga kelestariannya. Banyak kisah yang diceritakan tentang Gunung Kendali Sodo. Cerita rakyat yang kental dengan tokoh pewayangan yang bernama Hanuman, yang ditugaskan Sri Rama untuk menjaga Gunung Kendali Sodo, dan memberi pengawasan terhadap Rahwana yang mati karena kalah perang dengan Hanuman, dan akhirnya dikubur di bawah Gunung Ungaran. Cerita rakyat yang melegenda tentang terjadinya Danau Rawa Pening, Gunung Kendali Sodo pun ikut disebutkan dalam narasi tersebut, dan sejarah tentang tokoh pemimpin bangsa, Presiden kedua Indonesia, Ir.H. Muhammad Soeharto, pernah melakukan olah spiritual di puncak gunung tersebut selama 41 hari lamanya. Kalau batu candi bagian yang seperti ini istilahnya cowoknya. Jadi ini pasti ada bagian ceweknya yang di bawah. Misal contohnya ini ceweknya. Berarti nanti yang di atasnya itu yang ada yang ngancing tongkolannya. Itu puzzle-nya seperti itu. Ini yang cowoknya. Bapak Nego. Nih cowoknya. Jadi ini yang pasti bagian begini, seperti sini. Jadi ini yang madep ke sana.
Bagian biasanya kalau ini antefitnya jadi satu dengan ini, kalau di Watu Genu posisinya jadi begini. Nah ini kancing ini gitu. Ono kancingane. Nek ono kancingane misalnya seperti ini. Tapi ini kan nggak ada pengancing yang di bawah. Ini kalau mau dibikin seperti ini tidak mungkin. Karena ada pasangane. Jadi ini harus relief itu kelihatan gini. Nah, kudune kancingane padha karo ukuran iki. Ukurannya ini. Ukurannya kuncian. Nah kalau ini adalah bagian yang tidak tampak oleh mata, makanya jukir kasar. Kalau yang tampak oleh mata pasti jukir halus seperti ini. Nah, ini kan ini frame, jadi ini nanti pengunci yang di sini ini kayak ada lagi terus manjang. Ini juga yang sebelah sini manjang ke sana. Montorin. Yang ditaruh di sini. Kalau ada yang ditaruh kemudian ini pecah, ini akan tidak membentuk seperti ini. Pasti ada bagian yang gini. Pembandingnya tadi ukuran tadi. Nah itu bisa dibayangkan kalau ini diukir, terus ini pecah, berarti kan nggak ada bagian ini. Ini pasti akan rusak. Ini kan nggak rusak. Yang rusak yang sini. Berarti ini ceratok, nggak ada ya makhluk yang di bawah. Kalau yang ada penyangga atau tidak, atau penyangganya itu ular atau garuda, itu sebenarnya fungsinya sama. Cuma bedanya itu pesanannya dari yang mau buat candi. Jadi candi kan itu dibuat untuk tempat ibadah, tapi tempat ibadah yang kayak apa? Jadi ada tempat ibadah yang memang dia kayak masjid, itu ya masjid yang biasa di kampung. Ada masjid yang lebih gede, misalnya di kabupaten ada yang namanya Masjid Agung. Nah itu akan beda-beda pesanannya. Jadi kalau yang polosan seperti ini biasanya ini masih ukurannya besar, dia dinggune area kampung. Kalau yang lebih rumit biasanya itu juga permintaan dari orang yang punya kedudukan juga yang lebih tinggi. Semakin rumit biasanya kalau kita ngomongin yang daerah Jawa Tengah ya, itu semakin rumit biasanya itu semakin tinggi jabatan seseorang atau semakin penting arti candinya. Ingat bahwa candi itu yang boleh masuk hanya keluarga bangsawan atau resi. Keluarga bangsawan. Yang lain nggak boleh. Maksudnya nek untuk yoni ini bagus tuh. Yoni yang bagus. Itu biasanya saya njaluk sesuai dengan pesanan. Termasuk untuk apa sih candi itu? Misalnya koyok neng Merak ono sapine ono berarti kaitannya juga dengan pengolahan lahan area situ. Culengan kan ya ngono, culengan kan ya keneke sapi. Oh, berarti ada kaitannya dengan tanah yang diolah. Ya, seperti pertanian kemungkinan. Karena neng Merak jelas dia ono candine. Terus yonine ono sapine, ono linggane. Nek neng culengan kuwi yoni tok. Iki cucuke ana sapine kiwa tengen. Terus kene ne iki segi 8. Segi 8 iki tutupe. Paham. Kuwi dudu lingga. Semacam lingga tapi jerone bolong. Jerone krowak. Isine kuwi dhisik tembikar tanah liat kuwi, isine tembikar awu. Awu wong mati paling. Ya ora iso ngomong mergane pecah terus awune ilang terus wis. Tapi jelas saksi mata ngomong kuwi awu. Jadi koyo semacam buci tanah liat. Terus isine awu. Lah awune wutah Mas. Wadahe pecah, awune wutah terus wis. Di antara abu binatang karo abu manusia ngono. Ya ora iso, Pak. Nek abu nek diwadahi tembikar mesti sing jelas teori dugaan. Kalau duga nek menurut Purana tidak boleh candi itu ada bagian tubuh manusia. Di candi itu. Dadi entah awu entah balo enggak boleh. Manusia lho. Ini nek hewan kuwi opah. Soalnya sampai sekarang aku penasaran karo apa sebegitu pentingkah peranan bahasanya rusa terus apa sapi kijang ngono lho. Nek hewane macam-macam sih Pak. Kayak Prambanan itu juga ada terenggiling.
semua sumuran Prambanan itu hewannya juga macam-macam. Bahkan hewan yang tidak terpikirkan sebelumnya kayak tergilingnya aku ora mikir, Pak. Tak pikir ya meng koyo hewan-hewan yang lumrah dipakai atau dikonsumsi. Nah, terenggiling ya, ya. Dan jelas itu tulang terenggiling, jelas tulang terenggiling. Neng jero pripiye? Tulang. Kok bisa menyimpulkan itu tulang terenggiling? Diteliti, Pak. Teliti. Termasuk neng lumbung aku sing cerita kuwi ngertiku sumuran iki rampung kan. Ternyata kan ora. Ngisor iki ono 8 lapis watu, 40 sentinan, tengahe bolong, ngisore bolongan tekan pok kuwi lagi tulang rusak. Arep muni piye kowe iki? Nah, itu ono peran tulang rusak. Aku gak eruh. Jadi sumuran. Pikire piye? Sumuran entek kan. Wong watune iki wis ngene, iki wis lemah. Diduk meneh. Kuwi sing 8 lapis watu, satu batu itu 40 cm tebalnya. Terus bolong kayak pralon kan. Dhuwur tekan isor, 8 watu lho. Crok. Ngisor bolongan kuwi mau isih ana tulang rusak. Nek 40 ya sekitar sak meniki tebale Om ya. 40 ya rong enek. Ora usah bahas ketebalan, fungsine kuwi piye. Rong enekku. Dan kuwi lagi nemoni nang lumbung. Kenapa? Asu karo pendenggung tahu dieskavasi. Nek kuwi iya dieskavasi ketemu sama persis. Aku lagi dadi kajian menarik sebenarnya. Kalau kena gue itu ya. Liane soalnya nang Prambanan kayak bener-bener sumuran entek pok pripe selesai. Iki ono bolongan sak pralon. Iki ono bolongan sak pralon, Pak, sak pralon sak meneh iki lho. 8 lapis. Yang tata kok, Mak. Ini kan peran tulang rusak kan Lah gitu. ya Piye kan kayak kuwi. apa? Tatae kan Silep. macem-macem. Ya dididik Gampangane ngene. Sing licip tuk rada gede tuk. Lah kuwi lubange Kura dengan Joni yang polosan seperti ini sebenarnya ada perbedaan apa Om? Soalnya kenapa saya bertanya seperti itu? Karena setiap pertanyaan pasti kok jawabannya gini. Nek Joni yang tidak ada naga kobrane komplit dengan kura-kura itu Joni sudah dipastikan untuk apa ya istilahnya untuk pertanian. Tapi kalau Joni dengan naga kobra bersamaan dengan kura-kura itu Joni untuk pemujaan. Nah itu saya tak tanya ke perbedaannya apa gitu. Tidak kemudian Yoni yang melulu ada ini itu sebagai pemujaan enggak. Neng Puranane enggak ada. Nah, besok kan iso tak dibantahkan. Neng Puranane itu cuma bentuknya Linggayoni. Kowe neng India ndelok. Ini Linggayoni ini kan macam-macam, ono sing dadi siji. Tapi enggak ngene ya, enggak ada perbedaan sebenarnya ya. Ora. Itu kan lebih ke rasa loh. Lebih ke rasa bahwa oh nek ono iki nih berarti ono cerita pengadukan Samudra Mantana itu kita yang punya, India nggak punya. Nah, jika ditarik kesimpulan kita yang punya India nggak punya, berarti apa? Bukan mitos ya, berarti untuk kisah pengadukan Samudra Mantana itu kan Bimo. Dari Jawa. Ya ora, sing Bimo apa Pak? Bimo jiko banyu lho. Penyemplung lho. Oh, nganu. Itu kan adopsinya dari Samudra Mantana. Nah, kuwi nalikane adopsi ini Pendeta nganu toh? Durno. Ruci. Itu punya kita, murni punya kita, karena di sana Bima tidak seperti itu. Yang Samudra Mantana ini sana juga punya. Makanya apa teng-telecek. Kan terus kemudian mengaku bahwa oh ini dadi patoke Jawa, dadi tidar. Tapi sebutannya Meru, gunung yang dikelilingi oleh 7 samudra ngono kayak. Yo itu dari sana Purananya kayak gitu. Penjabarnya di sini tidak kemudian melulu seperti itu, tapi jadi filosofi, jadi makrokosmos dan mikrokosmos. Tidak kemudian setiap candi memiliki itu kan. Yang paling mirip ya urusannya karo bangsane Prambanan, yang dia sengaja dibikin tergenang. Itu kan karena itu. Dan bisa juga disimbolkan lewat relief yang ada di situ. Kenapa ada relief suluran? Ono relief yang semacam air yang jatuh. Itu kan maksudnya ngono. Jadi ora iso posisi
lahannya dibikin sedemikian rupa menyerupai cerita itu. Ini dari candi itu sendiri yang kemudian dibikin. Jadi orang kemudian sekedar burloka, parloka dan lain sebagainya enggak secetek itu. Tapi paling gampang memang memahaminya seperti itu. Paling gampang. Kayak ini Siwa dan Parwati paling gampang seperti itu. Tapi penjabaran lebih lanjutnya dua banget ya. Udah cukup petang SKS ngomong ke Linggayoni. Linggayoni tok lho. Paling gampang ya mau Siwa Parwati selesai. Penyimbolan kesuburan. Wis pandek. Neng jane tidak seperti itu. Masih ada lagi. Masih ada penjabarannya, iya. Ini kan daripada nanti penjelasannya berlarut-larut, malah utak mujeblok ling nongko. Lek ora mudengan. Nah. Jadi ini udah itu saja dulu. Iki sing kadang karo cah-cah iki dikip. Sepengpahamannya seperti itu ya sudah, itu yang paling gampang untuk menjelaskan. Berarti memang sebenarnya antara Yoni ono naga kobrane dengan tidak ada naga kobrane itu sebenarnya sama fungsinya. Tidak ada keistimewaan toh di situ. Ya wis. Saya ini misalnya, kowe weruh lingga sing ono siwane dengan yang tidak ada siwanya. Apakah kemudian nilainya berkurang? Ya ndak. Kesakralannya lho. Enggak. Ya padha. Kowe ning masjid misalnya nggo sajadah. Sajadahmu ki polosan karo ono ukirane Mekah saka emas. Ya padha wae, ya gak ngaruh. Wong fungsine tetep untuk sembahyang. Nah. Paham? Cuma aku ngomong kadang sesuai dengan pesanan dilalah misalnya iki. Aku duwe edit gawe iki sik. Sing penting iso tak nggo sembahyang. Terus aku dikei kelebihan secara materi. Oh aku iso nambahi gawe tandine luwih apik kaya gedhok ditambahi. Ya ini diganti entuk ora? Ya boleh. Ya wis. Semua berkuasa demi uang. Ora demi uang, dari uang. Dari uang ya. Oh tadine elik cilik terus oh tak gawe meneh tak gedhekke atau anakku sing gawe. Pak kayak candimu elek tak gadani ya Pak ya. Pendeke mempunyai tinggalan. Ngabekti wong tuwa. Ning jadi duwe tinggalan dhewe bahwa itu yang bikin aku bukan orang tuaku. Tambahi digedhekke candine. Ning gini kan ngono. Semisal ya. Semisal bener ini Joni ini berasal dari sini. Terus memang asli tatanan batu ini masih pada aslinya. Walaupun tanpa bangunan candi yang seperti pada umumnya, mungkinkah kalau ini untuk pemujaan Hindu Siwa di bawahnya ada pripiye ndak? Wis aku durung iso ngomong. Karena posisine culengan kae. Kae rekane arep tak goleki kaya ngono, tapi karena keren itu sudah mengibarkan bendera putih, nyerah. Gelem ra gelem kan isor tak uruk. Jadi aku ora ngerti kuwi ngisore koyo ngopo. Padahal itu bukti, jelas bukti menarik. Karena aku yakin bahwa Yoni itu ono gon semeleng ini iki ora kemudian ming lawaran templek lemah. Enggak boleh. Kayak abote 5 ton arep selean lemah 5 ton. Kundul kok 5 ton wong keren. Sama iki. Tempat yang paling teristimewa dibanding dengan tempat yang sebelumnya. Tempatnya berada di tengah-tengah lahan produktif milik warga, lahan persawahan yang masih aktif. Makanya, saya tidak heran jika Gunung Ungaran memiliki status dengan sebutan stratovolcano, karena di lokasi yang saya maksud merupakan tempat pemandian alami. Dengan sumber mata air panas yang keluar dari dalam perut bumi, dengan adanya keunikan tersebut, membuat lahan atau tanah sekitar menjadi subur dan lebih mudah untuk diolah, bercocok tanam, ditanami berbagai tumbuhan yang menghasilkan. Makanya, leluhur kita pada masa peradaban Hindu kuno tidak salah ketika membangun sebuah petirtaan dengan megah dan penuh dengan hiasan. Sedikit akan kita kupas tentang petirtaan tersebut. Sendan Sekrotok namanya. Bangunan petirtaan ini memiliki konsep dengan bangunan yang disakralkan, karena tidak ada bedanya. Ketika bangunan candi dengan petirtaan memiliki konsep yang sama, terlihat dari berbagai komponennya saja sudah kelihatan. Disama-sama menggunakan komponen antefix sebagai penghias, komponen kemuncak untuk penghias bagian atap, sama-sama menggunakan batuan pengisi untuk dindingnya.
Ini bagian apa Mas? Bagian apa? Duh, masuk bentuk ngono. Bagian apa Mas Kak? Iki kapak lonjong iki. Hei, piye? Panel bangunan. Tapi iki bagian apa ra mesti selasar nek jelas iki. Coba jauh saya kuadra. Bangunan sendan yang konsep pembangunannya seperti penampungan air pada umumnya, yang berwujud sendan, air yang keluar dari sumbernya, ditampung terlebih dahulu, lalu dipergunakan sesuai dengan aktivitas. Menurut saya pribadi, konsep bangunan sendan dan petirtaan itu berbeda jauh. Kalau sendang itu, konsep pembangunannya harus bertahap. Yang pertama penggalian tanah terlebih dahulu, dengan bentuk kotak membujur atau kotak seperti bujur sangkar. Tapi, kebanyakan bangunan sendang ini berbentuk kotak persegi panjang dan membujur. Setelah tahap penggalian tanah sudah selesai, dinding bagian dalam sendang ditata menggunakan material batu yang sudah dipahat berbentuk persegi, ditata secara berlapis menyeluruh, secara memutar sesuai dengan bentuk galiannya. Setelah selesai, komponen batu ditata secara berjajar dan membentuk lantai dasar sendang. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembangunan pagar sendang yang diikuti hiasan seperti antefix, kemuncap dan hiasan lainnya. Contoh sendang yang masih terlihat lengkap, sendang Pitu Cabean Kunti Boyolali. Sedangkan untuk petirtaan, memanfaatkan sumber mata air yang mengalir, dialirkan lewat komponen berbentuk talang dari batu yang dipahat sedemikian rupa. Talang tersebut difungsikan untuk melancarkan aliran dari sumbernya, yang kemudian dikeluarkan melewati komponen yang disebut dengan jaladwara. Hasil daripada bentuk konstruksi bangunan tersebut adalah berupa air yang mancur dari atas ke bawah. Kesamaan pada struktur bangunan petirtaan dan sendanga, sama-sama memiliki bangunan dinding pembatas, sama-sama memiliki hiasan pada bangunannya. Ini aku bilang cowoknya, berarti posisinya begini. Sore ono bolongane sing dicelup celup. Tapi ukirannya terlalu simpel, terlalu dangkal, tidak dalam, jadi gampang aus. Niki nggih ngoten nggih. Nah, ini sama. Enggak dalam. Posisinya juga dia biasanya ada pengancingnya. Ya. Oh iya. Jadi antepik terus ini jalan duara. Jalan air. Gini posisinya. Di dalam air. Jalan air. Oh, jalan air. Talang banyu galo. Pancuran. Oh, nggih. Gathokane iki. Jadi ini talangnya. Mili ngeten nggih. Pucukane iki. Ku mantur. Oh. Niki terus Mana Empat mawalik terus. Empat mawalik. Heeh. Empat mawalik. Iki posisinya ning dhuwur. Sadurunge dicepi antepik. Oh iya. Iki dhuwure iki kisih. Heeh. Iki pecah yo kan poncotane yo. Iki bro, balik kinara-kinari mu rasa. Iki wis ketok, Pak. iki watune plengkung itu cek biasa to. Tidak tahu terus tak. Penti ekspor dike. Berapa kok? Dek nganu sisan Dek. Nah, iki kata jalan juara ya. Nah, kuwi Nggih sami. Kok dhuwur kan, kok tak nganu. gathokane karo kae. Nggih. Nah, kalau lihat gedenya Pinten? ini Beda. Kue SMA apa SMP? SMK. SMK. Ngerti tekanan fluida gak? Nggih. Opo? Padha ngertos. Belum. Kue SMK opo? Multimedia kula. Oh, multimedia. Nggih. Pernah ngomongin fisika SMP tekanan air enggak? Tekanan air nggih. Air mengalir dari mana ke mana? Dari hulu ke hilir. Jadi tempatnya lebih tinggi mana? Hulu. Lebih tinggi hulu. Ya. Nah, terus. Kenapa dibikin kecil seperti itu? Karena Asumsinya gini. Tapi dari ini.
Jadi ini masih ada satu lagi yang dia semakin mengecil. Nah, ini apa? Kalau dia posisinya ini lebih tinggi dari ini. Ben ngalirnya lebih terus. Pinter. Wes mikir si Mbah ini. Jadi memang sengaja dengan aliran yang sebenarnya biasa saja. Tapi ketika dia mengecil, mantul isoyo. Lagi tuh gelane jalan juara loh, Pak. Lha iya piti. Itu mau sih kono lho. Digathuk ke kono wisan kok. Wis tak gacokke kok malah kowe. Ora. Ini paciku. Tak totonane. Nah, niki Pak. Apa? Niki. Apa nih suka tanyakan? Bagian apa? Kurang ngerti tak nom tadi. Oh, batang kertas. Kinar-kinar iki kok nang nggon ya. Wih, bagiannya tetap bagian atas. Kan dia memang punya ini neng bagian dhuwur. Bagian atas terus kemudian nanti baru Hampir kaya relung ya. Hah? Hampir kaya relung kuwi. nggih. Ya pokoknya kaya cabean kunti nih kok, sing enten reliefe tapi ini bagian atas. Ini kan jarang nemu awake. Ngandap itu nggih to nggih, Pak. Enten ukiran ini. Kinar-kinar kan ono loro iki. Iki dudu kinara-kinari ya, Pak. Itu apa? Delok to. Terus Loro. Jenengan sing ngerti wong iki endemike kene kok. Sorry lho. Nggih. Iki manuk endemike kene. Apa? jeruk. Jeruk ijo. Nah, karo iki. Siapa iki? Bebek. Kan ono iki. Ini hewan endemis. Datang aja kuwi. Biasa. Meng manuk kayak mutiara kok. Manuk doro. Kene kok kathek itu ya. Oh, ora jeruk biasa. Tapi nek sing siji bukan tak kudune kan ya sama toh perikanan. Ora. Wah didelok toh. Posisine beda loh ya. Ini dua hewan yang berbeda. Masih podo-podo manuk ning manuke beda. Ini bukan kinara-kinara. Dia ini. Asumsiku sementara nek sing kaya jeruk nek sing kirim Bu. Dengan analisa saya pribadi, sebutan untuk bangunan yang berada di Seklotot bukan berupa sendan, melainkan bangunan berupa petirtahan yang memiliki bangunan berupa candai di atasnya, walaupun kecil. Tapi, konsep bangunan petirtaan di Seklotot memiliki kesamaan dengan bangunan petirtaan yang berada di kompleks situs Liangan. Itu analisa saya pribadi. Saya bersumber pada komponen-komponen yang berada di lokasi situs petirtaan tersebut. Memang bangunan petirtaan Seklotot untuk saat ini tidak berdiri lengkap seperti pada awal mulanya. Tapi, atas usaha penyelamatan situs, saya pribadi mengapresiasikan kepada warga masyarakat sekitar yang mengubahnya menjadi tempat pariwisata edukasi situs bersejarah. Walaupun backgroundnya kolam pemandian air hangat, adakah yang menyadari akan hal itu, bahwa secara tidak langsung dan mungkin di luar rencana pembangunan, warga sekitar telah ikut membangun museum desa yang bertemakan wisata edukasi jejak sejarah. Selain menikmati objek wisatanya, para pengunjung juga bisa belajar mengenal situs sejarah dari warisan bangsa. Semoga wisata ini bisa dijadikan kiblat untuk wilayah-wilayah lainnya. Dengan membuat wisata edukasi di setiap wilayah yang secara kebetulan terdapat tinggalan leluhurnya, wisata pemandian Seklotot menyuguhkan pemandangan alam terbuka dengan pemandangan Gunung Kendali Sodo dan gagahnya Gunung Ugaran. Selain gunung, di sekitaran wisata tersebut juga menyuguhkan pemandangan pertanian di kala musim tanam dan musim panen tiba. Kesibukan aktivitas para petani hilir mudik saling bertegur sapa dengan keramahannya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Insinyur Soekarno. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika suka dengan channel saya, silakan like, subscribe, share, dan komen. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.